تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatillah rahimahullah, saudaraku, bapak, ibu-ibu dan semua hadir pada kesempatan kali ini, semoga kehadiran kita menjadi amal saleh dan termasuk yang sedang kita tuntut adalah ilmu yang menjadikan kita bisa beramal saleh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam. Dari kitab Fadlul Islam. Kita sudah 3 atau 4 pertemuan baru sedang membahas pertama bab, kemudian ayat ini. Jadi bab Fadlul Islam, saya hanya mengingatkan saja, beliau memaksudkan dengan memberi judul pada buku dengan Fadlul Islam karena beliau ingin menyampaikan keutamaan kemuliaan Islam. Ketika bicara keutamaan Islam, kemuliaan Islam adalah ada 3 yang mulia. Pertama Islam itu sendiri, yang kedua pemeluk. Nah, pemeluk Islam ini dibagi 2. Ya. Mereka yang memperoleh kemuliaan dari kemuliaan Islam. Pertama, orang yang istiqomah. Yang kedua, di samping istiqomah dia berdakwah. Inilah umat Islam yang meraih, yang memperoleh kemuliaan dari Islam. Saya ulangi lagi, siapakah pemeluk Islam yang memperoleh kemuliaan dari Islam? 1, yang istiqomah. Istiqomah artinya luzum ta'ah, tetap komitmen dalam ketaatan. Taat adalah tauhid wa ittiba. Tauhid berarti menyembah Allah saja dengan benar, ittiba sebagai bukti kita menyembah Allah dengan benar, ittiba mengikuti Rasul. Nah, itu namanya luzum ta'ah. Nah, yang kedua, di samping dia istiqomah, dia berdakwah. Berdakwah itu apa artinya? Mengajak orang lain, mengajak siapapun untuk seperti dia, untuk istiqomah, ya, untuk istiqomah dan berdakwah. Nah, kemudian Islam itu sendiri mulia bagaimana? Ya, bagaimana kita mengenal bahwa Islam itu mulia? Nah, sudah seringkali saya sampaikan, maka kita harus memahami 5 kriteria Islam itu dianggap mulia. 1, bahwa Islam adalah sebuah agama. Nah, ketika kita bicara agama, maka Islam adalah agama yang menuntut pemeluknya beramal. Dan tentunya beramal yang benar, yang saleh, yang akan menghantarkan si pemeluknya ke dalam surga. Itu ya. Yang kedua, berarti khudu dan dul. Khudu, tunduk, dul artinya merasa hina. Ini tidak akan bisa turun di dalam diri seorang kecuali dengan ilmu. Ketiga, taat. Ya. Jadi memahami agama Islam itu mulia. Yang ketiga, bahwa agama Islam itu punya arti taat. Ya. Keempat, syariat. Syariat artinya kurikulumnya. Dan kelima adalah hisab, yang dimaksud yaumul hisab. Bahwa apa yang kita perjuangkan dari 4 tadi adalah untuk akhirat kita. Itulah yang dimaksud agama Islam, agama yang mulia. Ya. Kalau seseorang merasa dirinya muslim tapi tidak mengerti apa sih ad-din itu, agama itu apa, 5 hal ini tidak dipahami, dijamin amalnya tidak akan benar.
terlebih ditambah kata Islam. Ya, ketika kita mengenal nama Islam, maka yang dimaksud adalah al-istislamu lillah bita'ah, ya, bitauhid, wa al-inqiyad bita'ah, wa inqiyadu bita'ah, wa al-bara'ah minasyirki wa ahli. Ketika kita mengatakan Islam dan kita sebagai muslim, apa yang kita pahami? Penyerahan diri secara total kepada Allah. Bagaimana membuktikan penyerahan diri total kepada Allah? Siap beribadah hanya kepada Allah saja. Dengan bagaimana tadi? Tunduk dengan taat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, harus membebaskan diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Nah, kalau kita muslim tapi tidak paham apa itu Islam, saya katakan dijamin ibadahnya tidak akan benar. Nah, maka ketika kita mengatakan Islam, tidak boleh menyendiri, karena ketika Islam itu baru ikrar, ya, baru mempertunjukkan kesiapan diri kepada Allah. Ya Allah, saya siap taat. Makanya iman dan ihsan sebagai pembuktian dari Islam adalah iman. Nah, iman ini apa? Kita dulu bermajelis ilmu. Ya, kita dulu bermajelis ilmu untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Untuk apa? Untuk membuktikan ikrar tadi. Ya, kalau memang kita sudah menyatakan ya Allah, saya siap diperintah. Kalau kita nggak duduk di ilmu, alias mencari ilmu, tidak akan bisa membuktikan. Nah, makanya dengan ilmu dibuktikan. Oh, Allah perintahkan sholat. Bagaimana sholat begini? Allah perintahkan begini. Bagaimana ini? Nah, ihsan terakhir mengikat Islam dengan iman supaya menjadi amal soleh yang berpahala berdasarkan hudud dan dud, berdasarkan ketaatan, berdasarkan syarat untuk hari akhirat. Itulah Islam mulia maksudnya. Kalau tidak begini, tidak. Nah, baik ya, teman-teman. Jadi ini baru judulnya tadi. Terus al-yawma akmaltu lakum, ini sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Ya, baik. Bagi yang belum, nanti tinggal tanya ke teman. Apa yang dimaksud al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum, sebagai penguat dari fadlul Islam. Ya. Jadi orang yang sudah merasakan kemuliaan Islam itu nanti diperkuat dengan ayat 3 dari surah Al-Maidah. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas ayat ini. Ayat 104 dari surah Yunus, ya. Ini selesai, lalu ayat berikutnya. Kita bahas dulu ayat yang ini untuk memperkuat ayat dari surah Al-Maidah dan judul Fadlul Islam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Nah, ini teman-teman, mari kita kupas apa kandungan dari ayat ini, ya. Artinya, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, jadi Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada nas di sini pada saat itu adalah orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka mengklaim bahwa mereka adalah as-sabiun. Apa sabiun itu? Orang yang dalam keadaan fatrah, belum ada, tidak ada kenabian, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy saat itu menganggap mereka dalam fatrah, ya, sedang tidak ada kenabian. Nah, gitu. Makanya Rasulullah diperintah oleh Allah untuk untuk meluruskan klaim mereka yang keliru, ya. Nah, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Nah, ayat ini teman-teman dipilih oleh mu'allif. Apa mu'allif itu? Penulis kitab ini, ya. Beliau memilih ayat ini. Kenapa? Karena secara kontekstual
di dalamnya mengandung penjelasan tentang kemuliaan Islam, tentang fadl Islam. Ya. Nah, jika seseorang yang saat ini dalam beramal agamanya asal-asalan, beliau mengharap dengan ayat ini kandungannya bisa menjadi orang yang tadi istiqomah dan bahkan berdakwah. Ya. Jadi harapan beliau dengan kandungan dari ayat ini, mereka yang sudah merasa muslim serius kemuslimannya, bukan asal, ya, bukan asal saja. Karena apa? Kalau orang yang Islamnya asal-asalan, ya kesana kemari, ya, kesana kemari, tidak punya komitmen, nggak punya kekuatan. Dan kalau orang seperti ini tidak mulia, tidak mulia. Ya, tadi ingat-ingat teman-teman, yang mulia siapa mereka? Satu yang istiqomah, kalau bahasa orang Jawa ajib, gitu ya. Yang kedua sudah istiqomah berdakwah, walaupun berdakwahnya hanya kepada keluarga, belum bisa ke tetangga, nggak masalah, tapi dakwahkan ke keluarga, ke istri kalau istri belum kenal, ke anak-anak, ke cucu kenalkan bahwa Islam itu begini, begini, begini. Nah, harapan beliau dengan ayat ini bagi mereka yang sudah muslim benar keislamannya. Ya, bagi yang mereka belum muslim ya Islamlah, ya, aslim, masuklah ke dalam Islam, taslah engkau akan selamat, engkau akan merasakan nilai-nilai positif dari agama Islam itu sendiri. Nah teman-teman ya, jadi ini dari kitab yang kita bahas, ya, beliau mengungkapkan jadi keselarasan ayat ini dengan judul ini diantaranya seperti tadi, ya. Nah, sebagai penjelasan yang lebih lanjut, baik dari ayat ataupun dari matan yang ada dalam kitab tadi, ini teman-teman, ayat ini dipilih oleh mu'allif itu penulis, ya, karena di dalamnya mengandung fadlul Islam, mengandung kemuliaan Islam. Berupa apa? Berupa ilmu atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana beragama yang benar. Ya. Beliau menulis buku ini bukan sekedar menulis, ya, tapi muncul dari kegelisahan diri beliau, sebagaimana dulu Rasulullah. Ya. Rasul gelisah melihat kafir Quraisy, melihat orang-orang Quraisy saat itu begini, beliau gelisah sampai akhirnya beliau menyendiri, ya, berada di dalam gua Hira. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memikirkan bagaimana akhlak atau moral kafir ini bisa baik, bisa punya nilai. Nah, beliau pun menulis kitab ini, Fadlul Islam, demikian, ya, punya kegelisahan dan tanggung jawab dalam berdakwah. Jadi beliau istiqomah dan beliau berdakwah. Hasilnya buku yang sedang kita bahas ini. Nah, kata beliau, ayat ini, ya, di dalamnya mengandung kemuliaan Islam. Berupa apa? Ilmu atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana beragama yang benar. Ya, singkat ayat itu, tapi karena beliau memiliki kuwah nadhariyah, ya, kuwah nadhariyah itu kekuatan dalam berpikir. Ya. Beliau tidak membiarkan hati ini begitu rugi, tapi beliau gunakan untuk berpikir. Memiliki kuwah nadhariyah, akhirnya beliau memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang ayat ini. Kata beliau, agama menjelaskan bahwa ada dua penyakit utama yang menjadi penyebab seseorang jatuh ke dalam kesesatan. Kesesatan di sini maksudnya seperti kesyirikan, kebid'ahan, ya, beramal yang tidak benar dalam beragama, mencampur adukan ajaran agama Islam dengan yang lain, itu semua kesesatan. Itu semua kesesatan, ya. Nah, jadi sekali lagi agama menjelaskan bahwa ada dua penyakit utama yang menjadi penyebab seseorang jatuh ke dalam kesesatan, ya, seperti kesyirikan, kebid'ahan dan lain-lain. Nah, apa penyakit utama tersebut? Penyakit utama tersebut adalah syubhat syahwat. Ya.
Banyak umat Islam yang tidak paham, tidak kenal. Jangankan paham, kenal saja enggak. Tahu saja tidak apa itu syubhat, apa itu syahwat. Apa kenyataannya? Lihat di masyarakat masih banyak yang beramal ibadah di luar aturan. Itu artinya mereka itu terpapar syubhat dan terpapar syahwat. Kalau mereka paham syubhat syahwat, tidak akan kita melihat fenomena seperti itu di masyarakat. Ya, tidak akan. Ya. Kita masih banyak melihat seperti itu. Acara-acara yang tidak ada contohnya ramai. Kenapa? Ada syubhat, ada syahwat di dalam hati-hati mereka. Dan ini hama utama agama. Ya, hama utama agama. Nah, keraguan-raguan, kemunafikan, ragu-ragu itu bahasa syariatnya syak. Ya, syak, jamaknya syukuk. Ya. Keraguan-raguan muncul kemunafikan, lahir kekufuran. Itu awalnya dari syak, dari keraguan-raguan. Ya. Akhirnya muncul kebid'ahan, muncul kesyirikan, dan muncul semua hal yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Itu adalah berhubungan dengan penyakit hati yang namanya syubhat. Ya. Jadi kalau kita berada dalam keraguan, saya mau ikut kemana ya? Mau ikut ke kelompok itu, kelompok ini nih. Nah gitu ya. Mana nih? Nah itu syukuk, itu syak. Kalau dia tidak minta kepada Allah petunjuk, tapi dia cukup di sana ada teman. Nah, orang yang seperti ini pasti dia akan tumbuh di dalam hatinya kemunafikan. Ya? Karena dia cara memilihnya salah. Cara memilihnya karena ada teman. Harusnya memilihnya, ya Allah, tolong bimbing hamba ya Allah. Jangan biarkan keraguan-raguan hamba ini membuat hamba jadi berada dalam kesesatan. Yakin Allah akan bimbing orang ini. Tapi kalau hanya kalau saya nggak ikut, saya akan begini-begini, saya akan direcehkan, saya akan di apa namanya, juga akan gak ditemani, ya, akan dianggap aneh. Orang seperti ini pasti akan tumbuh di dalam hatinya kemunafikan. Yakin. Kalau mau coba silahkan. Nah, bagaimana membuktikan tumbuh kemunafikan? Nanti ujung-ujungnya dia akan melakukan praktek-praktek ibadah yang tidak contohnya. Jadi kebid'ahan itu penyakit yang lahir dari kemunafikan di dalam hati, dimunculkan dengan bentuk praktek-praktek ibadah yang contohnya. Itulah kebid'ahan. Ya, jadi amal-amal bid'ah, amal-amal tidak contoh Rasulullah itu muncul dari kemunafikan sebagai penyakit hati. Bid'ah penyakit lahiriahnya. Silakan kalau tidak percaya buktikan teman-teman. Ya. Makanya ayat ini sangat bagi mereka yang benar-benar ingin Islamnya serius, ayat ini sangat memotivasi kita. Ya. Nah, kemudian dan syubhat itu lebih bahaya. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan amal ibadah mahdhah. Jadi ibadah ada dua, ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Mahdhah seperti yang sudah jelas, sholat, zakat, yang tata caranya sepenuhnya dari Allah. Nah, ada ibadah ghair mahdhah. Itu kaitan dengan duniawiya, dengan material yang digunakan untuk ibadah mahdhah. Ya. Nah, seperti kita sedang menggunakan alat-alat ini. Ini ghair mahdhah untuk mendukung ibadah mahdhah. Ya. Tata caranya dikembalikan ke kita. Nah, ini silakan. Mau dipasang di mana silakan bebas. Tapi kalau sudah sholat harus diikutin apa yang sudah ditetapkan. Ya, jadi penggunaan fasilitas dunia untuk kepentingan ibadah mahdhah ini disebut dengan ghair mahdhah. Nah, teman-teman ya. Nah, syubhat ini bahayanya lebih daripada syahwat. Kenapa? Karena ketika bicara syubhat,
bicara dengan ibadah Allah. Nah, kita membuat acara-acara yang tidak ada contohnya, kita anggap itu sebuah ibadah, inilah bahaya. Berarti sudah membuat ibadah-ibadah baru. Nah, ini makanya syubhat lebih berbahaya daripada syahwat. Ya. Nah, baik teman-teman, lihat. Cinta dunia, berzina, tindakan kriminalitas, menyebar berita bohong, ya, hoax kalau baru sekarang, menghibah, permusuhan, iri dengki, mencari-cari kesalahan orang dan semua hal yang berkaitan dengan dunia yang berujung dosa, itu semua adalah hubungannya dengan penyakit hati dari syahwat. Jadi cuma dua teman-teman. Ya. Penyakit hati yang dasar, yang mendasar itu cuma dua. Syahwat syubhat. Cuma banyak orang yang nggak mau duduk di majelis ilmu dengan benar. Ya. Sehingga tidak paham apa itu syubhat, tidak apa itu syahwat. Yang dipahamkan tidak mau. Wa'iyadillah. Ya. Jadi begitu dahsyat kandungan ayat ini. Ya. Dan ini kita lihat berikutnya. Di dalam ayat berbunyi, ya ayuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, apa maksudnya? Nah, di dalam tafsirnya dan termasuk dalam buku ini dijelaskan kalau artinya, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maksudnya apa? Sudah saya terjemahkan, ya. Hai manusia, jika kamu masih meragukan agama yang aku bawa ini, maka aku jelaskan kepada kamu sekalian. Apa itu? Bahwa kamu sekalian saat itu penduduk Quraisy, Ahlu Makkah, ya. Yang mereka itu mengklaim sebagai Sobiun, orang yang dalam masa fatrah tidak ada agama. Ya. Padahal kata Nabi Muhammad SAW tidak, bahwa itu sebenarnya berada dalam agama Ibrahim. Kalian itu berada dalam agama Ibrahim, Islam. Walaupun saat itu belum disebut agama Islam, masih agama tauhid saja. Ya. Penyebutan dan penamaan Islam itu setelah Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad belum disebut Islam, walaupun pemeluknya disebut Muslim, tetapi penamaan Islam belum dipopulerkan oleh Allah. Ya, masih disebut agama tauhid saja. Nah, Rasul menjelaskan sebenarnya berada dalam agama Ibrahim yang lurus, Hanifah, ya, bukan Sobiin. Ibrahim adalah membawa agama yang lurus, Islam agama tauhid. Agama yang menyuruh pemeluknya hanya menyembah Allah saja. Dan aku, maksudnya Rasulullah SAW, membawakan untuk kamu sekalian dalil-dalil berupa ilmu yang jelas tentang cara beragama yang benar. Nah, berarti kalau sekarang kita masih melihat umat Islam yang dalam praktek agamanya belum benar, berarti belum apa? Belum merujuk ke Al-Quran dengan sebenar-benarnya, ya. Belum merujuk kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Apalagi teman-teman sudah pernah dengar kan dulu, ya, dipublikasikan lagi dari Israel, di mana katanya Al-Quran perlu direvisi. Kan? Al-Quran perlu direvisi katanya. Maka tidak aneh kalau praktek ibadah ini seperti itu, karena sudah berani mengatakan Al-Quran perlu direvisi. Ya, jadi tidak aneh kalau praktek ibadahnya tidak seperti yang Rasul bawa. Nah, jadi ayat ini sudah mengatakan di dalamnya bahwa Rasul membawa ilmu, ya, membawa dalil-dalil untuk mempraktekkan amal-amal agama secara benar. Makanya mari teman-teman, jangan tinggalkan Al-Quran, ya. Sempatkan kita baca Al-Quran, baca, pahami, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan apa yang Rasul katakan kepada Ahlul Quraisy yang saat itu mereka menyembah
selain Allah. Karena mereka menganggap mereka bukan dalam agama Nabi Ibrahim. Maka Rasul jelaskan, kalian itu sebenarnya berada di dalam agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim, ya, agama tauhid. Saya membawa bukti-buktinya, ini Al-Quran. Ya, kalau kalian masih ragu, ini buktinya Al-Quran. Ikuti, dengan kata lain ikuti saya. Saya membawa agama tauhid untuk membuktikan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang beragama benar. Nah gitu ya. Kalau sekarang ya sudah seharusnya. Kalau dulu orang-orang kafir Makkah, ahli Quraisy begitu. Nah sekarang sudah jelas di rumah sudah ada Al-Quran. Maka sangat ironis ya, kalau masih masih beramal yang tidak seperti Rasul ajarkan. Al-Quran sudah ada di rumah-rumah kita ya. Kalau dulu kafir Quraisy, Al-Quran belum terbukukan sepenuhnya ya. Nah kita sekarang sudah bagus malah ya. Dengan harga yang variatif Al-Quran, beli yang paling mahal tapi nggak dibaca. Nah, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, baik, lihat berikutnya teman-teman. Setelah Rasul mengatakan dalam ayatnya yang singkat, ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini, kemudian Rasul memperkuat, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Jadi setelah Rasul meyakinkan bahwa kalian itu berada di agama yang benar, bukan yang seperti sekarang menyembah-nyembah berhala, Rasul berkuat, maka itu saya tidak akan menyembah seperti yang disembah sekarang ya. Tapi saya menyembah Rob yang telah menciptakan kita semua dan yang akan mematikan kita semuanya. Jadi dipertegas ya oleh Rasulullah dengan mengatakan ini. Nah, apa maksudnya kandungan ayatnya? Ayat ini mengandung penjelasan tentang kalimat tauhid. Ya. Di sini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah, di dalam ayat ini mengandung kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah. Ya. Mengandung kalimat tauhid. Uluhiyah, ya, uluhiyah. Karena mereka sudah paham ketika mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa menurut kalian yang menciptakan langit dan bumi? Mereka serempak menjawab Allah. Ya, jadi mereka sudah kenal tauhid rububiyah. Ya, mereka kenal tauhid rububiyah. Makanya dipertegas dengan tauhid uluhiyah melalui diantaranya ayat ini. Maksudnya adalah bahwa orang yang sungguh-sungguh memeluk agama Islam, nah, itu harus dengan lapang dada mengenal Islam dengan ilmu yang jelas atau basirah. Jadi kandungan ayat ini, ya, kandungan ayat ini menerangkan tentang tauhid, ya, tentang bagaimana beragama yang benar, dan di situ mengingatkan kepada pemeluk, kalau sudah mengaku dirinya beragama yang benar, yaitu agama tauhid yang sekarang namanya Islam, maka harus seperti ini, harus lapang dada dalam mengenal Islam, ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita ini sebagai muslim harus lapang dada. Bagaimana membuktikan lapang dada? Ini saya jelaskan di sini. Seorang yang lapang dada, dia mulai memikirkan keselamatan akhirat. Ya. Jadi seseorang yang ingin beramal agama dengan benar sebagai muslim, jangan memikirkan, kalau saya enggak sholat seperti yang Rasul contohkan, nanti saya dianggap aneh. Nah, gitu kan? Sekarang coba teman-teman, ketika teman-teman pakai celana cingkrang, gimana bagi mereka yang belum belajar? Cuma begitu, nggak banjir, nggak apa-apa, itu kan. Jangan sampai kita takut
mencemooh orang seperti itu. Ini maksud lapang dada, teman-teman. Ya. Jadi kalau orang yang pakai celana cingkrang, mencontoh Rasul, oleh mereka yang belum seperti kita mencemooh, apa tuh celana cingkrang, kurang bahan ya. Nah, kalau kita takut seperti itu, berarti kita belum berlapang dada. Belum berlapang dada. Ya, apa sih berlapang dada ini? Seorang yang lapang dada, dia boleh memikirkan keselamatan dirinya di akhirat nanti. Ya, mulai memikirkan bahwa saya ini akan mati, akan meninggal. Ya, saya harus meyakinkan diri saya ini nanti akan kembali ke akhirat. Yang mencemooh saya, yang mencaci maki saya, belum tentu membantu menyelamatkan saya dari akhirat. Itu namanya berlapang dada. Sekarang banyak manusia yang tidak ngerti lapang dada, lebih takut dicaci, dimaki oleh manusia daripada nanti dimasukkan ke neraka oleh Allah. Ya. Jadi manusia sekarang lebih takut dicaci, dimaki oleh manusia daripada nanti dicaci maki oleh Allah di akhirat. Orang seperti ini tidak berlapang dada. Ya. Jadi lapang dada, gak apa-apa lah, bukan begitu. Gak apa-apa lah, bukan. Gak apa-apa, sedikit ini, itu bukan lapang dada namanya. Itu namanya menjerumuskan diri. Ya. Jadi orang lapang dada itu mulai memikirkan keselamatan dirinya di akhirat nanti, dan mulai memikirkan bahayanya dunia. Itu ingin dipuji, ingin disanjung, ingin selamat dari cacian, itu dunia. Itu bahayanya dunia. Ya. Karena kita ingin dipuji, saya sudah rela tidak beramal yang benar. Wa'alaikumsalam. Itu bahayanya dunia. Itu syahwat. Ya, itu syahwat. Nah, ketika tidak memikirkan keselamatan akhirat, itu namanya syubhat. Ya. Yang pada akhirnya dia sadar bagaimana beramal agama yang benar, bagaimana beramal agama yang sesungguhnya. Itu orang lapang dada. Ya, jadi ujung dari proses lapang dada, dia mulai beramal yang benar. Dia tidak peduli dengan caci maki siapapun. Ketika dia sudah komitmen untuk mengikuti apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul ajarkan. Dia rela dicaci, dia rela dimaki, sebagaimana dulu Rasul dan para sahabat. Ya. Bagaimana Rasul dan para sahabat ketika menyebarkan Islam? Ya, kita tidak seberapa. Kita cuma wah Wahabi, cuma begitu kan aja. Wah Salafi. Rasulullah, para sahabat, ya, mereka diintimidasi, dipukul, dibegini. Kita cuma dikatakan Wahabi saja sudah. Akhirat itu asyaddu harran. Ya, lebih panas akhirat itu. Api akhirat itu tidak ada batas ya panasnya. Kita dicaci maki terbatas, ya. Tapi panasnya akhirat tidak terbatas. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi seorang yang telah memperoleh basirah, ya, basirah itu dari kata basoro. Basoro itu melihat, ya, tapi dimaksudkan basirah adalah ilmu yang di dalam hati yang begitu jelas. Ya. Disebut basirah karena ilmu tersebut dari Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, seorang yang telah memperoleh basirah, dia mulai paham tentang mana amal yang syubhat dan mana amal yang ilmu. Itu teman-teman, ini jadi catatan. Kalau ingin melihat di dalam diri kita ada basirah, sudah basirah atau belum, bisa membedakan mana syubhat, mana bukan syubhat. Sekali lagi, kalau kita ingin melihat apakah di diri kita, di dalam hati kita sudah ada basirah, ada ilmu yang jelas dari Allah, adalah kita bisa membedakan mana amal yang syubhat, mana yang berdasarkan ilmu yang benar. Ya. Kalau teman-teman masih belum mengerti saja mana amal syubhat, belum masuk basir ke dalam hati, belum masuk basir ke dalam hati. Ya. Dan itu perintah Allah. Rasulullah diperintah apa namanya? Qul hadhihi sabili, ya. Ad'u ilallah ala basirah ana wa man tabani. Ya. Allah menyuruh Rasulullah untuk mendakwahkan agama ini ala basirah, dengan ilmu yang sumbernya dari Al-Quran, yang Allah yang mengajarkannya di basirah. Ya. Nah, lihat berikutnya teman-teman. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, ini ayatnya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Gitu teman-teman. Ya. Jadi nggak lagi melapangkan dadanya kepada orang yang akan mencaci maki kita. Ya. Takut dicaci, takut dimaki, takut dilulukan, takut dianggap aneh. Bukan lagi ke sana kita berlapang dadanya, bukan. Ya, tapi berlapang dada ke Islam. Ciri orang yang berlapang dada ke dalam Islam itu dia siap dicaci, siap dimaki, ya, siap disakiti. Ya, jadi berbeda dengan berlapang dada yang keliru. Ya. Jadi berlapang dada ke dalam Islam itu berarti siap dirinya dicaci, dimaki, ya, dikucilkan, diusir, diancam begini, diancam begitu, harus siap. Ya. 20 tahun yang lalu mungkin kurang lebih, ya saya mengalami itu. Mengalami akan dibunuh, akan dibegini, akan dicuri. Ya. Dari awal-awal saya berdakwah itu. Ya. Jadi itu apa namanya, sudah sunnatullah. Ya. Kalau kita tidak siap begitu, ya sudah,
kita akan masuk ke dalam keumuman manusia. Ya. Seperti apa umumnya manusia, teman-teman? Ibadahnya nggak benar. Ya. Ibadahnya ikut-ikutan. Ibadahnya tidak dengan ilmu. Ibadahnya dengan zon. Ya. Maka kita harus berbeda. Ya. Harus berbeda. Disebut dengan apa berbeda? Ghuraba. Ya. Ghuraba itu jamak dari gharib. Gharib cirinya apa? Mereka belajar Quran, memperbaiki amal-amal mereka. Kapan? Saat umat Rasulullah dalam kerusakan. Ini ya. Saat umat Rasulullah dalam kerusakan, kita muncul, tampil beda. Apa? Memperbaiki diri. Jadi jangan ikut dengan yang sama-sama rusak. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, berarti kita belum berlapang dada. Ya, belum berlapang dada. Nah, lihat teman-teman berikutnya. Seorang yang telah mendapatkan basirah, maka dia akan merasakan di dalam dirinya dua macam kekuatan. Ini jadi catatan penting buat kita, teman-teman. Dua kekuatan. Apa itu? Quwwatul nawariyah wa quwwatul amaliyah. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan basirah di dalam dirinya, dalam hatinya, ilmu yang benar, sumbernya benar, cara memahaminya benar, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut dua kekuatan, quwwatul an-nawariyah wa quwwatul amaliyah. Apa itu quwwatul nawariyah? Quwwatul nawariyah kekuatan yang Allah berikan kepada diri hamba untuk berpikir yang bisa mendapatkan ilmu. Itu quwwatun nazariyah namanya. Ya, jadi kita menggunakan waktu kita, tenaga kita, kekuatan kita untuk berpikir, mencari ilmu maksudnya. Ilmu yang benar. Itu quwwatun nazariyah. Dan seorang yang memiliki quwwatun nazariyah, dia akan merasakan buktinya apa? Quwwatul amaliyah, amalnya benar. Amalnya benar. Nah, sekarang mari kita cek dan dicek bagaimana sholat kita hingga saat ini, hingga usia seperti ini, sudah seperti yang Rasulullah contohkan belum? Lihat, semua amal-amal kita dalam menggunakan waktu dan tempat, sudahkah diisi dengan amal-amal yang mendatangkan pahala buat kita di akhirat? Itu namanya quwwatun nazariyah, melahirkan quwwatul amaliyah. Kalau kita punya waktu, punya tempat, punya harta, tidak dipikirkan untuk bisa meraih pahala buat kita di akhirat, belum quwwatun nazariyah itu. Ya. Jadi quwwatun nazariyah itu kita tuh berpikir terus bagaimana cara mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya buat akhirat kita. Itu quwwatun nazariyah, teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi, apa itu quwwatun nazariyah? Kekuatan di dalam diri berpikir untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu yang didapati nanti untuk kita praktekkan menjadi quwwatul amaliyah. Nah, bagaimana caranya supaya quwwatul nazariyah dan quwwatul amaliyah tumbuh di dalam diri kita? Ini teman-teman. Ya. Kita tumbuhkan akhlak pada diri. Ya. Kita terkadang mengutamakan akhlak diri kepada orang lain, tapi kita tidak memperhatikan, tidak berakhlak pada diri. Kita berakhlak pada orang lain, tapi kita tidak berakhlak pada diri. Contohnya apa, teman-teman? Ya tadi, kita takut dicaci, takut dimaki, hanya kita baik ke mereka, ya kan? Karena dia tokoh agama, tidak peduli dengan ajarannya. Dia kan ustaz, masa ustaz salah? Tanpa didasari ilmu, kita bisa memberikan judgment. Oh, masa
Ustaz salah, Ustaz benar lah. Itu namanya kita berakhlak kepada orang, tapi kita tidak berakhlak kepada diri. Jadi jangan sampai seperti itu. Tumbuhkan diri, tumbuhkan akhlak pada diri, otomatis kita akan bisa berakhlak kepada orang dengan benar. Nah tadi akhlaknya tidak benar. Seakan-akan kita memuliakan seorang ustaz, padahal sebenarnya salah. Nah makanya tumbuhkan dulu akhlak pada diri, otomatis nanti kita bisa berakhlak kepada orang lain. Ya. Menurut apa? Menurut Allah, bukan menurut syubhat dan syahwat. Nah, akhlak terhadap diri, ulama menerangkan ada 5. 1, meyakini bahwa kehidupan akhirat tergantung pada kehidupan dunia. Ini harus mulai kita pikirkan teman-teman. Ya, bahwa kehidupan akhirat itu pasti. Maka mulailah kita berpikir, saya ingin selamat di akhirat. Saya ingin selamat di akhirat. Maka saya harus memperbaiki kehidupan dunia ini dengan diisi amal-amal yang soleh. Kedua, memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, sibukkan diri kita dengan banyak beristighfar. Ya, kita banyak salah, banyak berdosa kepada Allah. Ya, maka banyak bertobat, banyak beristighfar. Istighfar itu apa artinya? Meminta kepada Allah agar Allah menutupi semua dosa besar kecil, sengaja tidak sengaja, apapun macam dosa yang pernah diperbuat, ya Allah tutupi. Jangan ada yang tahu, cukup engkau saja. Seperti itu istighfar. Nah, dibuktikan dengan apa? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Beramal. Ya. Kita buktikan sebelum beramal, sebelum sholat nih, ingat-ingat, jangan sampai ketika sholat saya sembarangan, gitu ya. Itu muhasabah. Sebelum dan sesudah, muhasabah. Selalu, setiap mau beramal, muhasabah. Ya. Setelah beramal, muhasabah. Saya mau sholat, gerakan-gerakan saya harus khusyuk karena saya pengen khusyuk. Itu teman-teman, itu namanya muhasabah. Jangan sepelekan setiap amal, muhasabah terlebih dahulu. Ya. Bagaimana sholat yang dicontohkan, bagaimana amal-amal yang dicontohkan. Selalu setiap kali mau beramal muhasabah dulu. Supaya apa? Supaya apa yang dilakukan nanti sempurna. Ya. Mau makan, muhasabah dulu. Bagaimana Rasul mencontohkan makan. Mau minum, mau apapun, muhasabah dulu. Supaya apa? Supaya ketika berlangsungnya amal penuh dengan bimbingan dari syariat. Nah, setelah selesai muhasabah lagi. Mana tadi yang ketika berlangsung amal ada yang kurang. Untuk kedepannya kita jangan sampai kurang lagi. Nah, jadi jangan menganggap amal itu tidak bermanfaat buat diri kita. Ya. Justru tidak semata-mata tadi Allah tetapkan agama kecuali tadi menuntut kita beramal dan dari amal pahala yang menggembirakan kita dengan khudu dan dzul, ya, dengan ketaatan, dengan syariat, dengan kembali ke akhirat. Nah, jadi muhasabah adalah mengevaluasi, dengan kata lain, evaluasi terus ya, amal-amal kita. Sampai saat ini teman-teman, mohon maaf, saya masih pelajari tentang sholat itu. Sampai saat ini saya masih buka-buka hadis tentang sholat. Barangkali yang kurang masih saya pelajari. Ya, baik sholat sunnah, sholat apa aja deh, pelajari terus. Itu tentang sholat. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, kenapa? Karena amal yang pertama kali ternyata sholat dulu. Sholat dulu. Dan ini punya makna, sholat itu harus bisa melahirkan amal-amal yang lain. Maksudnya apa? Amal-amal yang lain harus punya nilai seperti bernilai sholat. Kenapa? Karena sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu kalau benar cara mengerjakannya akan mampu mencegah perbuatan tadi.
Fahsya dan mungkar. Fahsya adalah kaitan dengan syahwat, mungkar kaitan dengan syubhat. Akan mampu. Kalau kita sudah sholat tapi mungkar masih dikerjakan, ya, fahsya masih, ya berarti bahkan ketika mengerjakannya nyaman-nyaman saja, itu berarti sholatnya masih. Walaupun kita tidak akan bisa lepas dari dosa. Namun ciri orang yang sudah sholatnya benar, ketika dia jatuh kepada fahsya, mungkar, insya Allah selamat, dia akan segera bangkit lagi, ya. Akan bangkit lagi, cepat beristighfar lagi. Sekali lagi, orang yang sudah komitmen dalam ketaatan, ya, sudah tahu syubhat, dia insya Allah akan terus akan kena dosa, tapi lebih ke syahwat, bukan ke syubhat. Ya. Jadi orang yang sudah istiqomah, insya Allah, kalaupun dia jatuh pada dosa, bukan dosa syubhat, tapi dosa syahwat. Ya, karena itu yang dialami oleh para sahabat. Ya. Dosa syahwat itu susah, ya, apalagi zaman sekarang. Ya. Allah turunkan ilmu dunia, peluang-peluang untuk berdosa melalui syahwat itu sangat besar sekali. Jadi kalau syubhat, insya Allah, kalau kita istiqomah di dalam kitab Basyirah, kita bisa selamat dari syubhat, tapi kita bisa segera bangkit ketika kita jatuh kepada syahwat. Nah, ya, itu melalui muhasabah. Kemudian muraqabah itu merasa diawasi. Muraqabah ini punya makna saling mengawasi. Dengan siapa? Dengan Allah. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah dan kita pun mengawasi Allah. Maksudnya mengawasi Allah bagaimana? Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Nah, cara kita memuraqabahi Allah adalah melalui memahami nama dan sifat-sifat Allah. Allah Maha mendengar. Oh, berarti bagaimana lisan kita? Jaga lisan kita. Allah Maha melihat. Oh, bagaimana dengan kita? Berarti hati-hati dalam beramal. Allah Maha begini. Hati-hati berarti dengan setelah kita mengetahui nama dan sifat Allah. Itu namanya muraqabah. Dan terakhir mujahadah. Mujahadah itu kesungguhan. Ya. Jadi 4 ini harus kita perjuangkan dengan benar-benar. Nah, sebagai kesimpulan dari ayat 104 surat Yunus adalah bahwa orang yang berpegang teguh dengan tauhid, maka Allah memberikan kepadanya kemuliaan Islam. Berupa apa? Berupa kekuatan ilmu, kekuatan amal, dan terbentengi dari syubhat dan syahwat. Itu teman-teman. Jadi ayat itu kandungannya seperti itu. Ya. Ayat yang tadi dari surah Yunus ayat 104 itu adalah Allah ingin memberi kepada hambanya jika dia istiqomah dalam agama tauhid ini, Allah berikan kuwah an-nazariyah, kuwah amaliyah, dan dengan dua kekuatan ini maka Allah telah membentengi dirinya dari terkena syubhat dan syahwat. Saya dipahami ya teman-teman ya? Mudah-mudahan Allah kuatkan kita di dalam agama tauhid ini, ya. Allah bentengi kita dengan 2 kekuatan nazariyah, terus berpikir, jangan tidak berpikir, ya. Terus berpikir bagaimana agar kita dapat ilmu dan beramal dengan ilmu tadi. Itu saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas ayat 28 surah Al-Haji, ya, dari buku Fadlul Islam ini. Dan nanti selanjutnya sesuai dengan yang ada dalam buku ini. Itu saja teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya teman-teman. Dan kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.